Oke, halo guys, selamat datang kembali di channel Solo Player Boruto. Ini adalah video episode spesial part ke-172. Nah, pada episode spesial part ke-171 sebelumnya itu, kedatangan Kairos benar-benar membuat Kawaki dan semua orang pun terkejut. Singkat cerita, mereka bertarung namun tidak ada satupun serangan yang berarti bagi Otsutsuki Kairos. Selang pertarungan, Shiba pun datang di saat buah cakra muncul dari pohon dewa. Ketika situasinya semakin memburuk, akhirnya Boruto datang dari sebuah portal setelah menghabisi Senzaru. Apa yang akan terjadi ke depannya? Nah, sebelum kita mulai pembahasannya, mari kita putar dulu intronya. Shinobi no jidai wa owaru. Adegan dimulai dengan memperlihatkan Otsutsuki Kairos yang baru saja sampai ke tempat pohon dewa. Ketika ingin terbang ke atas dan mendekati buah cakra, tiba-tiba ada sebuah dinding transparan yang sulit untuk ditembus. Dengan raut wajah yang heran, Kairos berkata, "Apa yang terjadi?" Ternyata Shiba sudah datang dan sedang melayang di atas langit. Dengan raut wajah yang serius, Shiba berkata, "Sepertinya aku ingat sesuatu. Yang jelas aku tidak akan membiarkanmu memakan buah cakra itu. Yang boleh menjadi dewa Otsutsuki itu adalah aku, Shiba Otsutsuki." Adegan pun beralih ke Boruto kembali. Terlihat Boruto masih berada di dimensi Senzaru Otsutsuki. Tak lama setelah itu, Boruto pun masuk ke portal dimensi dan kembali ke medan perang. Setelah masuk dan berada di medan perang, Boruto sangat terkejut setelah melihat Kairos Otsutsuki dan Shiba di saat yang bersamaan. Dengan raut wajah yang bingung, Boruto berkata, "Apa yang terjadi?" Momoshiki membalas, "Itu dia Boruto, Otsutsuki Kairos." Dengan raut wajah yang terkejut, Boruto berkata, "Kenapa dia muncul secara tiba-tiba?" Bahkan Shiba juga ikut turun ke bumi. Ketika masih dalam keadaan bingung, tiba-tiba Kawaki berkata, "Boruto, Hokage ke-7 dan Totsuki sekarang terjebak di bebatuan itu. Bebaskan mereka sementara aku akan mengawasi pergerakan Otsutsuki Kairos dan Shiba." Mendengar arahan Kawaki, Boruto langsung bergegas ke tempat Naruto. Sambil melihat ke atas dengan raut wajah yang kesal, Kawaki berkata, "Kenapa ada Otsutsuki Shiba di sini? Bumi ini bisa hancur kalau kita bertarung di sini." Adegan pun beralih ke Shiba dan Otsutsuki Kairos. Kairos berkata, "Shiba Otsutsuki, sepertinya kau tidak paham dengan kekuatanku. Sekarang aku berada di masa lalu dan melihatmu yang masih hidup. Dewa Otsutsuki yang sudah mati tidak layak menjadi seorang Otsutsuki." Shiba membalas, "Apa yang kau katakan? Kau berasal dari masa depan." Dengan raut wajah yang dingin, Kairos melanjutkan perkataannya, "Maksudku berarti kau telah mati di masa depan, dan sekarang kau hanyalah wujud dari masa lalu." Dengan raut wajah yang tampak kesal, Shiba membalas, "Kau mengalahkanku. Aku tidak percaya akan hal itu." Sambil tersenyum, Kairos berkata kembali, "Bukan aku yang mengalahkanmu, tapi orang itu, Otsutsuki Boruto." Adegan pun beralih ke Boruto yang berlari dan sampai ke tempat Naruto dan Sasuke. Terlihat mereka tampak kelelahan karena cakar mereka diambil dan diserap oleh pohon dewa. Tanpa basa-basi, Boruto langsung menghancurkan batu itu dan melakar mereka. Dengan raut wajah yang khawatir, Boruto berkata, "Apa kalian baik saja?" Naruto membalas, "Untunglah kau datang tepat waktu Boruto. Otsutsuki bernama Kairos memiliki kekuatan yang berbahaya." Boruto membalas, "Berbahaya?" Tak lama setelah itu, Toneri dan Kashikoji pun datang ke tempat mereka. Melihat Toneri, Boruto berkata, "Di mana Sarada?" Toneri membalas, "Aku menitipkannya pada Daima dan Mitsuki. Kau tidak perlu khawatir. Saat ini aku sudah menemukan benang merah alasan dia mengirim kalian ke masa lalu. Kairos mencoba memperkuat buah cakra dengan menyerap cakra kalian." Mendengar hal tersebut, semua orang pun terkejut. Boruto berkata, "Apa yang terjadi jika cakranya berhasil diserap?" Dengan raut wajah yang serius, Toneri membalas, "Tentu saja buah cakra itu mengalami perubahan. Itu adalah buah cakra yang paling kuat dari alam semesta ini. Untungnya Kairos tidak berhasil untuk menyerap cakramu. Walaupun begitu, tapi tetap saja dia bermain dan mengaturnya sedetail ini." Di sisi lain, Koji berkata, "Aku sudah mengamati dengan detail kekuatan dari Otsutsuki Kairos. Salah satu kekuatannya juga bisa menciptakan badai seperti Boruto. Bukan itu saja,
Dia juga mempunyai bola hitam yang jika dilemparkan akan melakukan pusaran black hole yang sangat besar. Semua objek yang masuk ke black hole akan berakhir karena kehilangan eksistensi. Ada satu lagi yang kekuatannya cukup merepotkan, yaitu pedang cahaya yang menjadi senjata Kairos. Senjata itu mampu menghilangkan berbagai objek ketika bersentuhan. Namun ini fatalnya. Jika pedang ini mengenai seseorang, orang itu tidak akan terluka, melainkan akan lupa dengan kejadian 10 detik sebelumnya. Mendengar perkataan Koji, semua orang yang ada di sana pun terkejut. Boruto berkata, melupakan kejadian 10 detik yang lalu. Koji melanjutkan perkataannya. Dengan arti lain, jika kalian terkena serangan itu akan membuka celah besar Kairos untuk menyerang kalian. Adegan pun beralih ke Shibai kembali. Setelah mendengar perkataan Kairos, Shibai masih belum percaya kalau Boruto telah membunuhnya. Karena hal tersebut, tiba-tiba Kairos memberikan ingatan sewaktu Shibai kalah melawan Boruto. Setelah menyaksikan momen tersebut dari ingatan lamanya, Shibai pun sangat terkejut. Shibai berkata, mustahil. Di sisi lain, Kairos membalas, itulah yang terjadi. Kau kalah dengan orang itu. Sambil mendekati Shibai, Kairos melanjutkan perkataannya. Bagaimana kalau kita bekerjasama untuk mengalahkannya? Lupakan salvo cakra itu. Harga dirimu sebagai dewa sudah diinjak oleh Otsutsuki Boruto. Karena dendam tersebut, akhirnya Shibai setuju untuk bekerja sama. Shibai berkata, baiklah, kita akan mengalahkan Boruto. Setelah mengatakan hal tersebut, Shibai dan Kairos pun turun ke permukaan tanah. Melihat mereka yang turun, Kawaki tanpa waspada. Dengan raut wajah yang kesal, Kawaki berkata, orang yang telah mati sebaiknya tidak usah ikut campur. Melihat Kawaki, Shibai berkata, aku sepertinya pernah melihatmu. Oh Kawaki, orang yang bertarung bersama Boruto. Sekarang kau sudah menjadi dewa juga ya. Adegan pun beralih ke Boruto kembali. Melihat mereka yang turun, Boruto langsung pergi menghampiri Kawaki sambil berkata, kalian tunggulah di sini. Aku akan membantu Kawaki untuk mengalahkan mereka. Terlihat Boruto sekarang sudah berada di samping Kawaki. Boruto berkata, aku sudah siap untuk melawan mereka. Bagaimana denganmu Kawaki? Kawaki membalas, soal itu tidak usah ditanya. Melihat Boruto ada di hadapannya, Shibai berkata, sepertinya takdir mempertemukan kita lagi. Boruto, sepertinya keluargamu dan temanmu selamat semua ya. Ketika menoleh ke arah belakang Boruto, dia melihat Daimon dan Mitsuki yang sedang menjaga serada. Terlihat Shibai langsung menggunakan mata bikugannya untuk mengecek cakra serada. Setelah dicek, Shibai pun tersenyum sambil berkata, sayang sekali Boruto, kau sepertinya kehilangan orang yang kau sayangi. Tapi, kenapa repot-repot membawa orang yang telah mati? Biar ku bantu untuk meringankan bebanmu. Setelah mengatakan hal tersebut, Shibai melakukan lase peledak karena Mitsuki. Namun Boruto langsung menyerap lase peledak itu dengan segel karma. Dengan raut wajah yang serius, Boruto berkata, aku akan menghancurkanmu untuk yang kedua kalinya. Terlihat Boruto langsung melakukan pedang Kusanagi dan mata Jogan. Sedangkan Kawaki dia langsung melakukan tongkat besi. Adegan pun beralih ke Shibai tiba-tiba tersenyum. Terlihat Shibai langsung menaik ke atas langit sambil berkata, Boruto dan Kawaki, aku dan Kairos ingin mengambil peran mereka. Melihat sikap aneh Shibai, Boruto berkata, apa yang dia katakan? Di sisi lain, Kawaki tampak bersadar dengannya Shibai. Dengan raut wajah yang terkejut, Kawaki berkata, cepat hentikan dia Boruto. Dia mencoba menggunakan Zeno untuk menukar takdir kita kembali. Ketika mereka berdua melompat, tiba-tiba Kairos langsung melesat. Kairos langsung melesat dan menembus mereka dengan pedang cahaya. Karena hal tersebut, mereka lupa dengan kejadian 10 detik yang lalu. Adegan pun beralih ke Shibai kembali. Shibai melanjutkan perkataannya, jadikan mereka sebagai Otsutsuki yang sangat kejam dengan identitas kami. Setelah mengatakan hal tersebut, muncul cahaya berbentuk bulan hingga menembus langit. Tak sampai di sana, cahaya itu kemudian menyebar ke penjuru bumi. Adegan pun beralih ke Boruto dan Kawaki yang akhirnya mengingat kembali atas niat Shibai. Dengan raut wajah yang panik, Boruto berkata, kita harus menghentikan Shibai. Kairos membalas, sudah terlambat. Terlihat para shinobi, Naruto, Sasuke, Mitsuki, dan semua orang menatap Boruto dengan tatapan yang tajam. Sementara Daimon dan Eida, mereka tampaknya sadar dengan apa yang sedang terjadi. Adegan pun beralih ke Boruto kembali. Dengan raut wajah yang terkejut, Boruto berkata, kalian semua. Di sisi lain, Kairos berkata, dengar semua, kita harus habisi Boruto dan Kawaki. Dia telah mengirim kita ke masa lalu. Kerahkan kekuatan kalian semua.
Tidak ada pengorbanan yang sia-sia. Mendengar hal tersebut, Naruto dan Sasuke dewasa bangkit kembali. Tak hanya mereka, Himawari juga ikut untuk melawan Boruto. Sementara itu, Naruto remaja tampak heran karena tidak mungkin Boruto tega menyuruh semua orang menghadapi ancaman yang sebesar itu walaupun dalam keadaan terluka. Naruto berkata, "Uzumaki Kairos, tidak mungkin seperti itu. Sepertinya ada yang aneh." Di sisi lain, Kashinkoji tampak sangat curiga dengan perintah Otsutsuki Kairos. Kashinkoji berkata, dari sikap dan keputusan yang dia ambil sangatlah berisiko. Boruto adalah tipe orang yang ingin melindungi semua orang, bukan untuk mengorbankan semuanya. Setelah mengatakan hal tersebut, tiba-tiba Jibu Koji aktif kembali. Terlihat Koji akhirnya menemukan fakta bahwa Boruto dan Kawaki takdirnya telah ditukar oleh Shiba dan Otsutsuki Kairos. Dari rentetan masa depan itu, Koji berkata, "Aku mengerti, tapi tidak mungkin aku menyadarkan semua orang dari Zeno dalam waktu yang singkat. Itu mustahil." Adegan pun beralih ke Naruto yang langsung melesat dengan cepat ke arah Kawaki untuk menyerang. Melihat Naruto menyerang, Kawaki berkata, "Hentikan Hokage ke-7. Aku bukan musuhmu. Ini aku, Kawaki." Dengan wajah yang serius, Naruto berkata, "Ya, kau adalah Kawaki Otsutsuki yang telah menyakiti keluargaku." Terlihat Kawaki menghindari setiap pukulan yang dilancarkan oleh Naruto. Melihat hal tersebut, Kawaki tampak syok karena Hokage yang dilindungi malah menyerangnya. Karena lengah, Kawaki pun terkena pukulan Naruto tepat di bagian wajahnya. Karena hal tersebut, Kawaki pun langsung terpental jauh. Namun Boruto langsung menangkap Kawaki. Sambil membantu Kawaki berdiri, Boruto berkata, "Sadarlah Kawaki, aku selalu bersamamu. Kita akan hadapi ini secara bersama." Mendengar perkataan Boruto, Kawaki pun menoleh ke arah Boruto sambil berkata, "Apa yang kau?" Ketika melihat wajah Boruto, dia pun terkejut karena wajah Boruto telah berlinang air mata. Dengan raut wajah yang serius, Boruto berkata, "Sebisa mungkin jangan melukai mereka." Setelah mengatakan hal tersebut, Kawaki akhirnya bangkit kembali. Di sisi lain, Himawari ternyata sudah berada tepat di belakang mereka dan hendak menyerang. Namun Boruto yang sadar dengan mata jogan langsung membalikkan badan dan menangkis pukulan dari Himawari. Tak sampai di sana, Himawari langsung membuat Bijudama tepat di hadapan Boruto. Melihat hal tersebut, Kawaki langsung menendang Boruto untuk menyelamatkannya. Terlihat Bijudama itu meleset dan meledak di tempat lain. Ketika Boruto terjatuh, di saat yang bersamaan ternyata Sasuke melompat dan bersiap menusuk tubuh Boruto dengan pedang Kusanagi. Dengan refleks yang cepat, Boruto langsung berguling ke kanan untuk menghindar. Lalu Boruto langsung bangkit dan langsung berniat untuk menebas leher Sasuke. Namun Boruto tiba-tiba berhenti karena tidak sengaja ingin menyerang Sasuke. Karena Boruto lengah, Sasuke langsung menangkap pedangnya secara terus-menerus ke arah Boruto. Sambil menahan serangan Sasuke, Boruto berkata, "Sadarlah Paman Sasuke, aku tidak ingin melukaimu." Sambil terus menyerang Boruto, Sasuke membalas, "Aku akan menghabisi Otsutsuki yang telah membuat putriku kehilangan nyawanya." Di sisi lain, tampak Kashinkoji langsung pergi ke arah Eda sambil berkata, "Sepertinya kau tidak terkenal dari Zeno Shibai kan?" Eda membalas, "Sepertinya Shibai menukar identitas mereka dengan Boruto dan Kawaki. Sulit untuk menghentikan mereka dalam pertarungan yang besar begini." Adegan pun beralih ke Kawaki kembali. Melihat Boruto yang terus diserang oleh Sasuke, Kawaki berniat untuk membantunya. Namun Kawaki langsung dihadang oleh Naruto dan Himawari. Melihat hal tersebut, Kawaki memperingati mereka dengan berkata, "Hokage ke-7, Himawari, kumohon sadarlah, musuh kalian sebenarnya ada di depan sana. Dia telah merubah ingatan kalian." Sebelum menyelesaikan perkataannya, Himawari langsung melesat dengan cepat dan tiba di depan Kawaki. Terlihat Himawari bersiap untuk menyerang Kawaki dengan Tagetsu. Melihat hal tersebut, Kawaki dengan refleks yang cepat langsung menggunakan tongkat besinya untuk menyerang Himawari. Di saat yang bersamaan, Naruto berteriak ke Himawari untuk berhati-hati. Mendengar teriakan Naruto, Kawaki tiba-tiba sadar dan langsung melepaskan tongkat besinya. Karena hal tersebut, Kawaki pun terkena Tagetsu hingga terlempar jauh. Ketika Kawaki terlempar, ternyata Kairos sudah berada di samping dan menendang perut Kawaki hingga terhempas ke tanah dengan sangat keras. Adegan pun beralih ke Boruto yang melihat ke arah Kawaki yang sedang terluka. Sambil menangkis serangan Sasuke, Boruto berkata, "Bertahanlah Kawaki, aku akan menolongmu." Di sisi lain, Sasuke berkata, "Lawanmu adalah aku, Boruto." Setelah mengatakan hal tersebut, Sasuke langsung melakukan Chidori ke pedang miliknya. Terlihat Boruto pun tersengal listrik milik Sasuke. Namun Boruto langsung menggunakan segel karma untuk menyerap Chidori.
Ketika Sasuke lengah, Boruto langsung menggunakan Futon Topa untuk membuat Sasuke terpental jauh. Lalu Boruto melemparkan pedangnya ke arah Kawaki. Adegan pun beralih ke Kairos yang sedang memijak tubuh Kawaki. Terlihat Kairos berniat untuk menghabisi Kawaki dengan laser peledak miliknya. Dengan raut wajah yang dingin, Kairos berkata, "Selamat tinggal Kawaki." Ketika ingin menembakkan laser peledak, tiba-tiba Kairos tertancap pedang Kusanagi tepat di telapak tangannya. Di saat yang bersamaan, Boruto menggunakan Hiraishin dan langsung menyerang tubuh Kairos dengan Rasengan. Terlihat Kairos pun terkena serangan Boruto hingga terlempar jauh. Tak lama setelah itu, Boruto membantu Kawaki berdiri sambil berkata, "Apa kau tidak apa-apa, saudaraku?" Dengan raut wajah yang sedih, Kawaki membalas, "Aku tidak mungkin bisa melukai mereka, Boruto." Di sisi lain, tampak Kairos bangkit kembali dan menggunakan botol untuk menyembuhkannya. Sementara itu, Sasuke, Naruto dewasa, dan Himawari perlahan berjalan ke arah Boruto dan Kawaki. Adegan pun beralih ke Naruto dan Sasuke remaja yang melihat kejadian itu dari kejauhan. Dengan raut wajah yang kesal, Naruto berkata, "Apa kau melihatnya, Sasuke?" Sasuke membalas, "Ya, aku tahu." Naruto melanjutkan perkataannya, "Aku tahu ini sangat berisiko, tapi aku merasa mereka tidak berniat untuk menyakiti mereka. Aku rasa ini ada yang aneh, seperti sifat mereka yang tertukar." Di sisi lain, Koji tiba-tiba berkata, "Ini adalah Zeno. Uzumaki Boruto adalah anak kandung Naruto yang asli. Takdir mereka sekarang ditukar. Ingatan kalian sekarang juga sudah diganti. Tapi percuma saja, kita tidak bisa berbuat apa-apa lagi." Dengan raut wajah yang tampak marah, Naruto berkata, "Aku akan membantu Boruto dan Kawaki." Mendengar hal tersebut, Koji pun terkejut sambil berkata, "Kalian bodoh ya, itu sama saja dengan bunuh diri." Di tempat lain, Mitsuki berkata, "Sebenarnya apa yang sedang terjadi?" Demon membalas, "Takdir mereka sekarang ditukar untuk yang kedua kalinya." Mendengar hal tersebut, Mitsuki pun terkejut. Adegan pun beralih ke Naruto, Sasuke dewasa, dan Himawari semakin dekat dengan Boruto. Ketika semakin dekat, tiba-tiba Sasuke dan Naruto remaja langsung berlari dan berdiri di hadapan Boruto dan Kawaki. Melihat diri mereka di masa lalu, Naruto dewasa dan yang lain pun terkejut. Kakak Shiamna itu berkata, "Kenapa mereka melindungi Otsutsuki itu?" Sementara itu, Minato tampak khawatir dengan tindakan yang diambil oleh Naruto. Adegan pun beralih ke Naruto dewasa dan Sasuke. Dengan raut wajah yang kesal, Naruto berkata, "Apa yang kalian lakukan? Kenapa kalian melindungi Otsutsuki yang kita cari selama ini? Aku tidak tahu apa yang kalian pikirkan sampai terpengaruh. Sebaiknya kalian minggir dari sini, biar kami yang menyelesaikan masalah ini." Mendengar perkataan Naruto dewasa, Naruto remaja langsung mengepalkan tinjuannya dengan keras. Tak lama setelah itu, Naruto berkata, "Meskipun aku tidak tahu apa yang terjadi dengan ingatanku, aku melihat Boruto bukanlah orang yang jahat. Dia adalah Uzumaki Boruto. Dia adalah anakku yang selalu membuatku bangga. Dan Kawaki, dia juga putraku." Mendengar hal tersebut, Boruto dan Kawaki pun terkejut. Adegan pun beralih ke Sasuke dewasa yang berkata, "Omong kosong macam apa ini? Menjauhlah dari sana. Kalian bisa terbunuh." Sebelum menyelesaikan perkataannya, Sasuke remaja membalas, "Kalian sepertinya tidak sadar. Boruto dan Kawaki sama sekali tidak menyerang kalian. Padahal mudah saja bagi mereka untuk menyerang balik. Tapi mereka tidak melakukannya. Apa kalian sadar itu?" Mendengar perkataan Sasuke remaja, mereka mulai sadar bahwa ada yang salah. Di sisi lain, si Bemla itu dari kejauhan berkata, "Sepertinya percuma saja. Mereka sudah tahu kelemahan dari Zeno ini. Baiklah, apa boleh buat? Ku hancurkan saja mereka semua." Adegan pun beralih ke Boruto kembali. Ketika suasana menjadi hening, Boruto tiba-tiba melihat Shibai yang mengangkat tangan dari kejauhan. Melihat Shibai akan menyerang Naruto dan Sasuke dewasa, Boruto langsung berlari ke arah mereka sambil berkata, "Menyingkirlah dari sana, itu berbahaya." Di sisi lain, Kawaki juga ingin berlari untuk membantu Boruto. Namun tiba-tiba Mokuto menjebak Kawaki yang membuatnya kesulitan untuk bergerak. Adegan pun beralih ke Mokuto yang sangat runcing ke arah Naruto dan Sasuke dewasa. Setelah cukup dekat, Boruto langsung menendang mereka berdua untuk menjauh. Sedangkan Himawari, Boruto langsung membalikkan badan dan menggunakan Futon untuk membantu Himawari. Dalam keadaan terlempar jauh, Himawari melihat Boruto yang tersenyum. Di sisi lain, Boruto sudah siap menerima kematiannya karena Mokuton tersebut. Terlihat Boruto menutup matanya dan merelakan kematiannya.
Namun tiba-tiba sebuah percikan darah menempel di jubah belakang Boruto. Tak lama setelah itu Boruto pun heran karena tidak kunjung diserang. Di sisi lain Mitsuki berkata, "Boruto." Mendengar suara Mitsuki, Boruto membalikkan badannya. Ternyata Mitsuki mengorbankan dirinya untuk menambah kutan tersebut. Terlihat kutan tersebut menembus tubuh Mitsuki. Melihat kejadian tersebut, semua orang yang ada di sana pun terkejut. Adegan pun beralih ke Boruto yang masih tidak percaya dengan apa yang sedang terjadi. Boruto berkata, "Apa yang kau lakukan Mitsuki? Kau mengorbankan dirimu." Sambil tersenyum dan memuntahkan darah, Mitsuki berkata, "Walaupun aku terkena Zeno, aku akhirnya bisa mengingat matahariku kembali." Tak lama setelah itu, Mitsuki langsung mengepalkan tangannya ke arah Boruto sambil berkata, "Jika pemeran utama mati, siapa yang akan melindungi dunia ini? Aku percaya pada kemampuanmu, Boruto." Di sisi lain, Boruto langsung membalas salam tinju Mitsuki. Tak lama setelah itu, tangan Mitsuki pun terjatuh bersama mata Mitsuki yang tertutup. Melihat hal tersebut, Boruto pun langsung shock dan mencoba membangunkan Mitsuki. Boruto berkata, "Sadarlah Mitsuki, kau belum boleh mati. Bertahanlah Mitsuki." Setelah mengatakan hal tersebut, Boruto pun berteriak memanggil nama Mitsuki. Adegan pun beralih ke semua shinobi dan Kawakin juga sedih saat kehilangan Mitsuki. Di sisi lain, Daimon juga tampak sedih karena pengorbanan yang dilakukan olehnya. Ketika semua orang bersedih atas kematian Mitsuki, Aida menemukan banyak botol milik Kairos yang ada di sela bebatuan. Melihat hal tersebut, Aida pun terkejut dan berkata, "Ini kan..." Adegan pun beralih ke Naruto dan Sasuke yang terkejut karena kematian Mitsuki. Naruto dewasa berkata, "Tidak mungkin, Mitsuki." Sementara itu, Naruto remaja tampak melakukan air mata karena kehilangan Mitsuki. Tak lama setelah itu, tiba-tiba muncul cahaya Zeno di langit yang sangat tinggi. Melihat hal tersebut, semua perhatian pun teralihkan kepada cahaya tersebut. Adegan pun beralih ke Shiba yang tiba-tiba terkejut melihat cahaya Zeno. Shiba berkata, "Siapa yang melakukannya?" Ternyata orang yang melakukan Zeno itu adalah Aida. Terlihat kekuatan Aida kembali didapatkan setelah meminum botol milik Kairos. Aida berkata, "Kembalikan identitas Boruto dan Kawaki seperti semula." Melihat hal tersebut dari kejauhan, Shiba langsung melakukan petir yang sangat besar ke arah Aida. Namun Daimon langsung melindungi Aida dengan menyentuhnya sambil menerima serangan tersebut. Terlihat serangan itu terpantul ke arah Shiba kembali yang membuatnya kesakitan. Adegan pun beralih ke cahaya Zeno yang langsung menyebar ke penjuru bumi. Dalam sekejap, akhirnya ingatan semua orang mulai kembali normal. Dengan raut wajah yang terkejut, Naruto dewasa berkata, "Apa yang telah aku lakukan? Aku telah membahayakan anakku sendiri." Di sisi lain, Kawaki akhirnya terlepas dari mahkotanya menjebaknya. Dengan raut wajah yang sedih, Kawaki pun menghampiri Boruto sambil berkata, "Hei Boruto, apakah baik-baik saja?" Terlihat Boruto sedang berlutut dan meratapi kematian Mitsuki. Namun Boruto tidak merespon perkataan Kawaki. Terlihat semua orang terdiam melihat Boruto yang tidak merespon. Tak hanya itu saja, suasana di medan perang tiba-tiba menjadi sangat hening. Adegan pun beralih ke Boruto kembali. Tak lama setelah itu, tiba-tiba keluar pancaran cakra yang sangat besar dari luar tubuh Boruto. Di saat yang bersamaan, langit berubah menjadi gelap disertai petir yang sangat besar. Tak hanya itu saja, sekarang tubuh Boruto melakukan cakra yang melelap dengan warna biru. Terlihat tatapan Boruto mulai berubah dengan jogannya menyala dengan sangat terang. Dengan raut wajah yang dingin, Boruto berkata, "Ayo, kita harus mengalahkan dua Otsutsuki ini. Kita akan membalaskan kematian Mitsuki dan Sarada." Terlihat Kawaki, Himawari, Daimon, Naruto, Sasuke, dan semuanya mulai bersiap dengan pertarungan akhir mereka. Adegan pun beralih ke Shiba dan Kairos yang sedang melayang di atas langit. Terlihat Kairos langsung melakukan bola hitam di jarinya. Sementara Shiba, dia langsung memunculkan tanda cakra di seluruh medan perang. Tak sampai di sana, Shiba juga melakukan badai tornado dengan sekali ayunan tangan. Tak lama setelah itu, Boruto langsung melakukan pedang dengan dialiri Shiden. Tanpa basa-basi, Kairos langsung menembakkan bola hitam tersebut ke arah mereka. Melihat hal tersebut, Boruto langsung menggunakan mata jogannya. Terlihat Boruto akhirnya tahu letak persis di mana bola hitam itu akan meledak. Setelah tahu, Boruto langsung terbang dan langsung menebas udara tersebut tempat bola hitam akan mengeluarkan ledakan.
Terlihat tabasan Boruto membuat dimensi terbelah. Karena hal tersebut, bola hitam itu malah masuk ke dimensi yang lain. Melihat kejadian itu, Kairos pun cukup terkejut. Adegan pun beralih ke Naruto dewasa yang sedang berlari bersama Sasuke remaja. Sambil berlari, Naruto langsung melakukan Shuriken dan melemparkannya ke arah Shiba yang ada di atas langit. Ketika rasa Shuriken berada di hadapannya, Shiba langsung membalikkan serangan tersebut dengan ayunan tangannya. Melihat hal tersebut, Naruto dewasa dan Sasuke remaja pun terkejut. Terlihat rasa Shuriken itu semakin mendekat ke arah mereka. Namun Sasuke dewasa melesat dengan cepat dan menangkis rasa Shuriken dengan perisai Godu lama. Terlihat rasa Shuriken itu beradu dan langsung melakukan ledakan. Karena ledakan besar tersebut, Sasuke langsung terjatuh dan muntah darah. Melihat Sasuke yang terluka, Naruto dewasa berkata, Sasuke membalas, jangan pedulikan aku. Fokus saja untuk menyerangnya. Karena hal tersebut, Naruto dan Sasuke remaja langsung berlari ke arah Shibai. Di sisi lain, Shibai berkata, ternyata tubuhnya mampu menahan serangannya sebesar itu. Ketika Shibai lengah, Kawaki langsung muncul di belakang Shibai dan langsung menyerangnya dengan tongkat besi. Namun Shibai yang menyadarinya langsung menangkis serangan tersebut dengan tangannya. Ketika Shibai menahan serangan Kawaki, tiba-tiba Shibai tertancap besi hitam di sekujur tubuhnya. Terlihat Shibai pun terjatuh dari ketinggian karena serangan tersebut. Melihat Shibai terjatuh dari kejauhan, Boruto langsung melesat dengan cepat ke arah Shibai dan bersiap untuk menebasnya. Ketika sudah dekat, Boruto langsung mengangkat senjatanya ke arah Shibai. Namun tiba-tiba Kairos datang dan menangkis pedang Boruto dengan pedang cahaya miliknya. Sambil menahan serangan Boruto, Kairos berkata dan mati. Aneh, kenapa pedangnya tidak kunjung hilang? Padahal semua objek mati pasti akan menghilang. Karena Kairos berhasil mengulur waktu, Shibai langsung masuk ke dalam tanda cakar dan langsung keluar tepat di tempat Sasuke dewasa yang masih terbaring. Ketika baru saja muncul, Naruto remaja langsung berlari dan menyerangnya dengan tinjuannya. Namun Shibai langsung membalikkan badan dan menangkap tangan Naruto. Dengan raut wajah yang dingin, Naruto berkata, seharusnya kau sadar akan kekuatanmu. Setelah mengatakan hal tersebut, Shibai langsung mematahkan tangan kanan Naruto. Terlihat Naruto berteriak kesakitan karena lengannya yang patah. Di sisi lain, Sasuke dewasa yang dalam keadaan terbaring langsung memegang kaki Shibai dan berkata, lepaskan dia. Melihat Sasuke berada di bawah kakinya, Shibai langsung melakukan bola pusara merah ke arah Sasuke. Ketika baru saja ditembakkan, tiba-tiba Daimon langsung datang ke tempat Sasuke. Di saat yang bersamaan, serangan itu meledak dan malah melukai Shibai hingga terlempar jauh. Tak hanya Shibai, Naruto remaja juga terhempas jauh hingga menabrak sebuah batu. Adegan pun beralih ke Boruto yang bertarung dengan Kairos. Terlihat Kairos cukup kesulitan jika terus beradu kenjutsu dengan Boruto. Karena hal tersebut, Kairos tiba-tiba mengayunkan tangannya ke bawah dengan sangat cepat. Di saat yang bersamaan, Boruto melihat sebuah bayang kilat dari atas langit menggunakan mata Jogan. Tiba-tiba sebuah sambaran petir sangat besar mulai turun ke tempat Boruto. Namun Boruto yang telah menyadari itu langsung menggunakan Hiraisen untuk menghindar. Sementara itu, Naruto dewasa dan Sasuke remaja yang ada di area sekitar terkena dampak dari petir tersebut. Terlihat mereka pun terjatuh dan terseret ke tanah. Ketika mereka terjatuh, ternyata banyak batu-batu yang berjatuhan ke arah mereka. Melihat hal tersebut, Naruto langsung bangkit dan dengan cepat menghancurkan serangan tersebut dengan ekor Kyuubi. Di saat batu-batu itu hancur, ternyata di belakang batu itu ada pusat petir. Ketika Naruto menyadarinya, ternyata petir itu langsung menyebar dan menusuk tubuh Naruto. Terlihat Naruto sangat kesakitan dan muntah darah. Sementara dirinya kesakitan, ternyata ada satu serangan yang hendak mengarah ke jantung Naruto. Namun Kawaki langsung datang dan mengisi serangan tersebut dengan segel karma. Dengan raut wajah yang khawatir, Kawaki berkata, Hokage ke-7, kau baik-baik saja? Sambil menahan rasa sakit, Naruto membalas, aku baik-baik saja, jangan khawatir. Dengan raut wajah yang kesal, Kawaki menatap ke arah Kairos yang ada jauh di hadapannya sambil berkata, Otsutsuki sialan, berapa banyak jurus yang masih disembunyikan. Adegan pun beralih ke Shibai yang terluka parah akibat serangan yang dipantulkan oleh Daimon. Namun Shibai tampak baik-baik saja dan bangkit kembali meskipun terluka. Dengan raut wajah yang serius, Shibai berkata, itu kekuatan milikku. Tampaknya para manusia menggunakan jasadku untuk mengambil DNA milikku. Tidak bisa dimaafkan. Tak lama setelah itu, Shibai tampak marah dan langsung berteriak dengan sangat keras. Adegan pun beralih ke Sasuke dewasa. Melihat Daimon, akhirnya Sasuke bangkit kembali walaupun kondisinya sangat terluka parah. Sasuke berkata, terima kasih Daimon, kau datang tepat waktu. Ada satu hal yang ingin aku lakukan. Ini mungkin sangat berisiko. Cuma ini satu-satunya jalan.
aku. Setelah mendengar perkataan Sasuke, mata Demon mulai membesar dan dia pun sangat terkejut. Adegan pun beralih ke Kairos melihat Shiba mulai teriak serius. Dengan wajah yang waspada, Kairos berkata, sepertinya dia ingin menyelesaikan semuanya. Di saat Kairos masih memperhatikan Kawaki dan yang lain, ternyata Boruto sudah berada di belakang Kairos dan sedang berdiri. Terlihat Boruto langsung mengangkat pedangnya ke atas secara perlahan. Melihat kejadian itu, Kawaki, Sasuke remaja, dan Naruto pun terkejut. Kawaki berkata dalam hati, Kairos tidak menyadari keberadaan Boruto. Adegan pun beralih ke Boruto kembali. Terlihat Boruto langsung mengangkat pedangnya ke leher Kairos. Di sisi lain, Kairos yang merasakan bahaya langsung menggunakan refleksi dewanya untuk menghindari serangan Boruto. Terlihat Kairos langsung menunduk ke arah depan dan langsung menendang ke arah Boruto yang ada di belakangnya. Ketika tendangan itu mengenai Boruto, tiba-tiba Boruto menjadi sebuah kabut yang terbawa oleh angin. Melihat kejadian tersebut, Kairos tampak terkejut dan juga waspada. Ketika melihat ke sekeliling, Kairos pun tidak menemukan Boruto sama sekali. Setelah cukup lama mencari, ternyata Boruto berada jauh di depan Kairos. Terlihat Boruto sudah menatap Kairos dengan tatapan yang aneh. Di sana Boruto hanya terdiam menatap Kairos dengan mata jogannya menyala. Tak hanya itu saja, sebuah cahaya seperti dimensi ada di belakang Boruto. Melihat Boruto dengan tatapan tersebut, Kairos mulai merasa ketakutan yang tidak pernah ia rasakan sama sekali. Terlihat Kairos mulai mundur secara perlahan dengan penuh waspada. Tiba-tiba Boruto pun menghilang dan langsung muncul di depan Kairos. Dengan cepat Boruto langsung menyerang Kairos dengan pedang Kusanagi menggunakan seluruh teknik gaya perbenah Uchiha. Di sisi lain, Kairos langsung menangkis setiap serangan yang dilancarkan oleh Boruto. Di saat mereka bertarung, tampak tanah-tanah di sekitar mereka mulai terbelah karena dampak bertarung mereka. Ketika Boruto lengah, Kairos langsung terbang dengan cepat dan langsung mengangkat tangannya ke langit sambil berkata, Tenryuhoka. Setelah mengatakan hal tersebut, tiba-tiba keluar banyak meteor kecil di atas langit. Tak hanya itu saja, meteor kecil itu memenuhi semua langit dan bersiap menghantam semua orang yang ada di pertempuran tersebut. Melihat kejadian itu, Toneri berkata, ini berbahaya, semuanya bentuk formasi melingkar. Gunakan jurus terbaik kalian untuk melindungi diri dari serangan tersebut. Terlihat para shinobi mulai bersatu membuat segel kubah transparan di tempat mereka. Tak hanya itu saja, Toneri juga menambahkan pelindung yang kuat di segel tersebut. Adegan pun beralih ke satu meteor yang mulai menghantam permukaan tanah. Di saat yang bersamaan muncul ledakan dan juga gelombang yang sangat besar. Akibatnya Kawaki, Naruto dewasa, Sasuke remaja, dan Himawari pun terjatuh. Melihat hal tersebut, Boruto berniat untuk menolong mereka. Namun Kairos tidak memberikan Boruto pergi dengan terus menyerangnya. Adegan pun beralih ke Naruto langsung bangkit dan berjalan ke arah Himawari yang terbaring. Terlihat dia memasang pelindung jubah Baryon di tempat Himawari. Melihat hal tersebut, Himawari berkata, apa yang ayah lakukan? Naruto membalas, kau diam saja di sini. Ayah akan menyelamatkan semua orang yang ada di sini. Setelah mengatakan hal tersebut, Naruto pun langsung melakukan sensurikan yang sangat besar. Melihat tindakan nekat Naruto, Kawaki berkata, apa yang ingin kau lakukan? Kau bisa kehabisan cakra jika menggunakan jurus yang sebesar itu. Sambil tersenyum, Naruto membalas, ini semua demi keselamatan semua orang. Setelah mengatakan hal tersebut, Naruto langsung melemparkan rasa shuriken yang besar itu ke arah langit. Terlihat serangan Naruto menghancurkan semua meteor sebelum jatuh ke permukaan tanah. Melihat kejadian tersebut, Kairos tampak kesal sambil berkata, dasar pengganggu. Setelah mengatakan hal tersebut, Kairos langsung menyerang Boruto dengan pedang cahaya. Ketika pedang itu beradu dengan pedang Boruto, tiba-tiba pedang Kairos berubah menjadi sebuah dimensi. Dengan cepat Kairos masuk ke dimensi itu dan dimensi baru pun muncul di samping Naruto. Terlihat Kairos langsung muncul di samping Naruto dan langsung melapisi telapak tangannya dengan sebuah cakra yang aneh. Dengan cepat Kairos langsung menyerang tubuh Naruto. Ketika telapak tangan itu menempel ke tubuhnya, tiba-tiba detak jantung Naruto tiba-tiba berhenti. Tak lama setelah itu Naruto pun terpental jauh dan terseret ke tanah. Melihat kejadian tersebut, Boruto, Kawaki, dan yang lainnya pun terkejut. Dengan raut wajah yang panik, Kawaki langsung berlari ke arah Naruto sambil berkata, Hokage ketujuh. Di sisi lain, Kairos berkata, kekuatan ini membuatku sedikit memakan fokusku. Sebelum menyelesaikan perkataannya, Boruto sudah ada di samping Kairos dan langsung memotong tangan kirinya. Melihat kejadian tersebut, Kairos sangat terkejut sambil berkata, sejak kapan dia ada di sini? Ternyata burung hantu milik Boruto sudah memberikan Boruto kekuatan penuh untuk menghilangkan hawa keberadaan Boruto secara mutlak. Adegan pun beralih ke Kawaki yang langsung meletakkan kepala Naruto ke paha Kawaki.
Dengan raut wajah yang syok, Kawaki berkata, "Bangunlah Hokage ketujuh. Oi Hokage." Namun Naruto tidak merespon perkataan Kawaki. Ketika cukup lama, Kawaki pun mengecek cakra kehidupan di tubuh Naruto. Ternyata cakra Naruto sudah padan dan Naruto pun tidak bisa diselamatkan lagi. Dengan raut wajah sangat terkejut, Kawaki berkata, "Tidak mungkin." Setelah mengatakan hal tersebut, tiba-tiba Kawaki berteriak sangat keras memanggil Hokage ketujuh. Karena teriakan Kawaki, Sasuke dewasa yang ada di tempat lain pun terkejut. Adegan pun beralih ke Kawaki yang memeluk Naruto dengan sangat erat dan mulai menangis. Sambil menangis, Kawaki berkata, "Ini tidak mungkin. Orang sebaik dirinya tidak boleh mati." Sementara itu, Himawari yang berada di sebelah Kawaki juga bersedih atas kematian ayahnya. Tak lama setelah itu, Kawaki langsung berdiri dan menatap ke arah Kairos dengan tatapan yang penuh dendam. Sambil melangkah air mata, Kawaki berkata, "Tidak bisa dimaafkan." Setelah mengatakan hal tersebut, Kawaki berteriak bahwa dia tidak akan memaafkan Kairos. Setelah Kawaki berteriak, tiba-tiba muncul hujan kubus yang memenuhi langit. Adegan pun beralih ke Boruto dan Kairos yang masih bertarung. Terlihat Kairos kesulitan jika bertarung dengan satu tangan melawan Boruto. Ketika masih bertarung, banyak kubus yang mulai berjatuhan ke tempat mereka. Karena hal tersebut, Boruto langsung melompat ke belakang untuk menghindar. Begitu juga yang dilakukan oleh Kairos. Ketika Kairos melompat ke belakang, tiba-tiba Kawaki langsung melesat dengan cepat dan tiba di depan Kairos. Sebelum Kawaki melancarkan serangannya, Kairos lebih dulu membuka portal dimensi dan masuk ke dalamnya. Lalu dia pun keluar dari portal dimensi di atas langit. Dengan raut wajah yang serius, Kairos langsung berniat melakukan tornado api ke arah mereka. Namun secara mengejutkan, Kawaki langsung melesat dan tiba tepat di atas Kairos. Melihat pergerakan Kawaki, Kairos pun terkejut. Dengan cepat, Kawaki langsung mendorong Kairos hingga terhempas ke tanah dengan sangat keras. Tak sampai di sana, Kawaki langsung menancapkan besi hitam ke tubuh Kairos. Lalu Kawaki langsung memukul wajah Kairos dengan tinjuannya. Sambil memukul Kairos, Kawaki berkata, "Tidak bisa dimaafkan." Di sisi lain, Kairos mencoba untuk melawan dan berniat untuk memukul Kawaki dengan tangannya. Namun tiba-tiba Kawaki memegang tangannya dan mencekik leher Kairos. Di saat yang bersamaan, Kawaki menyeret cakra negatif Kairos hingga tak bersisa. Terlihat Kawaki berteriak sekeras mungkin ketika menyeret cakra negatif. Sedangkan Kairos dia sangat kesakitan karena cakranya diambil oleh Kawaki. Sementara Kawaki terus menyerap cakra Kairos, ternyata Boruto berada di atas langit dan melihat ke arah mereka. Terlihat Boruto langsung mengangkat jarinya ke arah Kairos sambil berkata, "Hokage, Rasengan." Setelah mengatakan hal tersebut, tiba-tiba muncul sebuah Rasengan dengan ekor komet yang cukup besar dari atas langit. Tak lama setelah itu, Rasengan itu mulai jatuh ke arah Kairos dengan sangat cepat. Di sisi lain, Kawaki yang menyadari serangan itu langsung melompat jauh ke belakang sambil mencakar banyak besi hitam ke tubuh Kairos. Karena serangan Kawaki, Kairos tidak bisa kabur sama sekali. Terlihat Kairos pun terkena Rasengan hingga melakukan ledakan yang sangat dahsyat. Saking kuatnya serangan Boruto, eksitasi Kairos langsung menghilang tanpa jejak sedikit pun. Adegan pun beralih ke Shibai yang menghindari semua kubus yang mulai berjatuhan. Ketika sedang menghindari serangan tersebut, terlihat dari kejauhan Daimon dan Sasuke dewasa mengejar Shibai. Melihat mereka yang mendekatinya, Shibai langsung mengangkat tangannya ke samping. Tiba-tiba sebuah gelombang angin langsung keluar mengarah ke Sasuke dan Daimon. Melihat hal tersebut, Sasuke dan Daimon langsung melompat. Karena Sasuke sudah terluka sebelumnya, Sasuke melompat terlalu rendah sehingga dia pun terkena sayatan angin di kakinya hingga berdarah. Terlihat Sasuke pun terjatuh karena serangan tersebut. Namun Sasuke bangkit kembali dan terus berlari ke arah Shibai. Di sisi lain, Daimon sudah makin dekat dengan Shibai dan langsung melancarkan Taijutsu untuk menyerangnya. Terlihat Shibai menangkis pukulan demi pukulan dilancarkan oleh Daimon. Sambil terus menyerang, Daimon tiba-tiba berteriak ke Boruto dan Kawaki dengan berkata, "Boruto, Kawaki, cepatlah ke sini. Ini kesempatan yang bagus untuk menghabisi Shibai." Mendengar hal tersebut, Kawaki dan Boruto langsung melesat dengan cepat ke arah Shibai. Adegan pun beralih ke Shibai tampak kesal karena merasa dirinya dipojokkan oleh mereka. Ketika Daimon lengah, Shibai langsung menendangnya hingga terlempar jauh. Di saat yang bersamaan, ketika Daimon terlempar, Sasuke tiba-tiba menukar posisi dengan Daimon dan tiba di depan Shibai. Dengan cepat, Sasuke memutar pedangnya dan menembus tubuh Shibai. Namun pedang itu malah tersangkut di tubuh Shibai. Sambil tersenyum, Shibai berkata, "Sepertinya kau gagal, Uchiha." Di sisi lain, Boruto yang melihat itu pun terkejut karena pedang itu malah tersangkut di tubuh Shibai. Adegan pun beralih ke Sasuke kembali. Dengan nafas yang berat, Sasuke berkata, "Tugasku sudah selesai. Sisanya kuserahkan pada kalian, Boruto, Kawaki."
Menyadari ada yang aneh, Shiba langsung mencekik leher Sasuke dan langsung menghabisi Sasuke di saat itu juga. Melihat Sasuke tewas di depan matanya, Boruto pun sangat terkejut. Adegan pun beralih ke Shiba kembali. Setelah menghabisi Sasuke dan mencabut pedangnya, tiba-tiba Shiba kehilangan keseimbangan dan merasakan ada yang aneh. Karena hal tersebut, dia pun melihat cakranya dan terkejut. Adegan pun beralih ke Boruto kembali. Ketika emosi Boruto semakin tidak terkendali, tiba-tiba dia mau berteriak dan berkata, "Sekarang waktunya Boruto. Shiba sekarang tidak memiliki cakra dalam waktu 30 detik. Itu adalah perjuangan dari Uchiha Sasuke." Mendengar hal tersebut, Shiba yang ada di sana pun terkejut. Tak lama setelah itu, tiba-tiba Boruto dan Kawaki sudah berada tepat di depan Shiba. Tanpa basa-basi, Boruto langsung menusuk perut Shiba dengan pedang Kusanagi. Sementara Kawaki, dia langsung menyerang wajah Shiba dengan tongkat besi. Tak sampai di sana, dia juga menancapkan besi hitam ke tubuh Shiba. Terlihat Shiba muntah darah untuk yang kedua kalinya. Di sisi lain, Boruto langsung mantau wajah Shiba dengan tinjuannya. Terlihat keseimbangan Shiba terganggu dan mundur secara perlahan. Namun Kawaki yang berada di belakang Shiba sudah menunggu dan langsung menyerang wajah Shiba dengan tinjuannya. Terlihat Boruto dan Kawaki secara bergantian mengejar Shiba tanpa henti. Karena serangan tersebut, Shiba pun berlutut dan tidak berdaya. Tak lama setelah itu, Boruto langsung berdiri tepat di depan Shiba. Sementara Kawaki berada di belakang Boruto. Terlihat Boruto mengangkat tangannya ke depan dan melakukan Oda Rasengan. Di saat yang bersamaan, Kawaki memegang bahu Boruto sehingga karma mereka beresonansi. Terlihat Oda Rasengan semakin membesar dengan suara pusarnya semakin nyaring. Tak lama setelah itu, Boruto memutar tangannya ke Rasengan dan menembakkannya ke arah Shiba. Terlihat Oda Rasengan itu mulai menyerang Shiba dan membawa Shiba terbang ke atas langit. Lalu Oda Rasengan itu melakukan ledakan yang dahsyat sehingga langit pun terbelah. Karena hal tersebut, cahaya yang lembut mulai menyinari benda perang yang sangat gelap. Setelah selesai, Boruto langsung menghampiri Sasuke yang tidak bernyawa. Setelah sampai, Boruto pun hanya menatap Sasuke dan terdiam. Tiba-tiba Boruto langsung memeluk Sasuke dan menangis sejadi-jadinya. Di sisi lain, kubah segel yang melindungi Toneri dan yang lainnya pun akhirnya terbuka. Terlihat Kashin Koji, Eida, Shikamaru, dan yang lainnya pun menghampiri Naruto dewasa yang sudah tidak bernyawa. Sementara yang lainnya pergi menghampiri Boruto. Adegan pun beralih ke Kawaki yang hanya berdiam diri dengan tatapan yang kosong. Tak lama setelah itu, Kawaki berkata, "Seharusnya aku tidak membiarkannya bertarung, karena aku Hokage ke-7. Melihat Kawaki yang bersedih, Himawari membalas, "Ini bukan salahmu Kak Kawaki. Ayah mengorbankan dirinya untuk semua orang." Mendengar hal tersebut, Kawaki berkata, "Jangan panggil aku dengan sebutan kakak, Himawari. Aku bahkan tidak bisa melindunginya. Sejak awal aku bukanlah keluarga kalian. Andai saja aku tidak bertemu dengan kalian, aku seharusnya tidak merasakan penderitaannya sesakit ini." Mendengar hal tersebut, tiba-tiba Himawari menghampiri Kawaki dan menepuk pipinya. Karena hal tersebut, Kawaki pun sedikit terkejut karena Himawari tidak pernah melakukan ini sebelumnya. Dengan raut wajah marah, Himawari berkata, "Apa yang kau katakan? Sampai kapanpun kau adalah bagian dari keluarga kami. Dan ini bukanlah salahmu. Bagaimana reaksi ayah setelah mendengar perkataanmu tadi? Apa kau tidak memikirkan perasaannya di luar sana?" Mendengar perkataan Himawari, Kawaki pun terkejut. Tak lama setelah itu, Toneri dan yang lainnya pun tiba di tempat Himawari. Melihat Naruto yang tidak bernyawa, semua orang tampak bersedih atas kematiannya. Di sisi lain, Koji berkata, "Kita sudah berhasil mengalahkan Dewa Otsutsuki. Namun, kita telah kehilangan shinobi selama ini menjaga perdamaian dunia." Adegan pun beralih ke Boruto yang masih memeluk Sasuke. Melihat Boruto yang terus bersedih, Momoshiki tampak bingung ingin berkata apa lagi. Momoshiki berkata, "Hei Boruto, aku tidak tahu apa yang harus aku katakan di situasi yang seperti ini. Aku sudah tahu letak botol milik Kairos. Kau perlu mengambilnya dan saat kami minumnya kita akan..." Terlihat Momoshiki tiba-tiba berhenti berbicara setelah melihat kondisi Boruto yang tidak bisa diajak berbicara. Secara mengejutkan, Momoshiki menunjukkan reaksi yang sedih, reaksi yang tidak pernah dia tunjukkan selama hidupnya. Momoshiki berkata, "Lupakan perkataanku barusan." Tak lama setelah itu, Eida, Sasuke remaja, dan Naruto remaja yang terluka akhirnya sampai ke tempat Boruto. Melihat kondisi Boruto, Naruto remaja mencoba untuk menghiburnya.
Namun hal itu tidak direspon oleh Boruto. Setelah cukup lama Boruto berkata, "Eida, di mana botol milik Kairos itu berada?" Mendengar perkataan Boruto, Eida pun heran dan membalas, "Botol itu ada di sana. Memangnya ada apa? Jika kau membutuhkannya, aku akan mengambilkannya untukmu." Namun Boruto langsung berdiri sambil berkata, "Tidak usah, aku ambil sendiri." Terlihat Boruto pergi meninggalkan mereka untuk mengambil botol milik Kairos. Selama berjalan, Boruto melihat banyak para shinobi yang bahagia karena mereka telah memenangkan pertempuran. Tak hanya itu saja, Boruto juga melihat Kawaki hanya bisa terdiam dengan tatapannya kosong dari kejauhan. Di sisi lain, Kawaki pun tidak sengaja melihat Boruto. Setelah merasakan kehilangan, akhirnya Kawaki tahu apa yang dirasakan oleh Boruto selama ini. Karena merasa bersalah, Kawaki pun berjalan ke arah Boruto. Adegan pun beralih ke Boruto yang baru saja sampai dan melihat banyak botol milik Kairos yang berjatuhan. Melihat Boruto, Momoshiki berkata, "Apa kau baik-baik saja, Boruto? Kau bisa menundanya setelah kau baikan." Sambil mengambil sebuah botol tersebut, Boruto membalas, "Tidak apa, janji adalah janji. Aku akan menepatinya." Setelah mengatakan hal tersebut, Boruto langsung meminum botol milik Kairos. Tak lama setelah itu, tiba-tiba segel karma di telapak tangan Boruto mulai menghilang. Tak hanya itu saja, Momoshiki akhirnya bisa bebas dari tubuh Boruto. Setelah bebas, Momoshiki merasa tidak puas sama sekali. Di sisi lain, Kawaki akhirnya sampai ke tempat Boruto dan terkejut melihat wujud dari Momoshiki. Kawaki berkata, "Momoshiki, apa yang terjadi?" Boruto membalas, "Tenangkan dirimu, Kawaki. Ini adalah perjanjianku dengan Momoshiki. Sekarang dia bebas." Dengan raut wajah marah, Kawaki melanjutkan perkataannya, "Bagaimana kalau dia menyerang para manusia lagi?" Mendengar perkataan Kawaki, Momoshiki membalas, "Aku tidak akan menyerang siapapun lagi. Aku adalah jiwa yang bebas tanpa tujuan sekarang. Lagi pula jika aku menjadi Dewa Otsutsuki, pada akhirnya kalian juga yang akan menghabisiku." Mendengar jawaban Momoshiki, Kawaki pun terdiam. Tak lama setelah itu, Kawaki berkata pada Boruto, "Hei Boruto, soal itu aku minta maaf." Boruto membalas, "Soal apa?" Kawaki melanjutkan perkataannya, "Soal kehilangan yang kau rasakan jauh lebih berat dari yang kukira. Jujur aku tidak suka dengan kehilangan. Tapi akhirnya aku sadar oleh Himawari. Aku tidak ingin mengecewakan Hokage ketujuh." Mendengar jawaban Kawaki, Boruto pun tersenyum. Tak lama setelah itu, tampak jasad dari Naruto, Sasuke, Mitsuki, dan Sarada dibariskan di hadapan semua orang. Terlihat Shikamaru dewasa mulai berpidato tentang mereka. Di satu sisi, tampak Boruto sekarang berada di sebelah Minato dan Kakashi. Melihat Boruto yang berdiam diri dan melihat ke arah jasad tersebut, Minato berkata, "Maafkan aku, Boruto." Mendengar perkataan Minato, Boruto tampak bingung dan membalas, "Kenapa kakek meminta maaf?" Minato melanjutkan perkataannya, "Kakek tidak bisa sekuat dirimu untuk melindungi semua orang. Ayahmu adalah seorang pahlawan yang melindungi semua orang. Dan kau juga termasuk." Setelah mengatakan hal tersebut, Minato pun memeluk Boruto. Di sisi lain, Momoshiki tiba-tiba berkata, "Aku masih bingung dengan cara kerja botol Kairos. Dan aku berpikir apakah botol itu bisa memundurkan waktu sebelum kematian mereka." Mendengar perkataan Momoshiki, Boruto pun terkejut. Boruto berkata, "Itu dia." Setelah mengatakan hal tersebut, Boruto langsung berlari dengan cepat mengambil 4 botol milik Kairos. Melihat Boruto yang tergesa-gesa, semua orang yang ada di sana pun heran. Di sisi lain, Kawaki berkata, "Apa yang ingin dia lakukan?" Sementara itu, Naruto remaja yang baru saja disembuhkan oleh Himawari juga merasa sedih karena melihat Boruto. Terlihat Boruto akhirnya mengambil botol itu dan berlari kembali menghampiri jasad Naruto dan yang lain. Ketika Boruto berlari melewati Kawaki, Kawaki berkata, "Tunggu Boruto, apa yang ingin kau lakukan?" Adegan pun beralih ke Boruto yang telah sampai di depan mereka. Terlihat Boruto pun berlutut dan membuka botol milik Kairos. Dengan harapan yang tinggi, Boruto berkata, "Kuharap mereka bisa hidup kembali sebelum kematiannya." Sambil tersenyum, Boruto langsung menekan isi dari botol itu ke mulut Sasuke, Sarada, Naruto, dan Mitsuki. Sambil tersenyum lebar, Boruto berkata, "Aku yakin ini pasti akan berhasil." Sambil menoleh ke arah Momoshiki, Boruto membalas, "Terima kasih Momoshiki, kau telah membantuku."
Di sisi lain Momoshiki membalas, tapi itu hanya sebatas asumsiku saja. Bukan berarti tidak ingin melihat Boruto yang sedih. Momoshiki pun memilih untuk diam. Terlihat Boruto dengan penuh semangat menunggu mereka yang hidup kembali. Selama menunggu, Boruto berkata, "Kalian semua pasti baik-baik saja. Kita semua akan pulang ke masa depan setelah ini selesai. Sekarang bukalah mata kalian." Namun tidak ada satupun reaksi dari Naruto maupun yang lain. Sementara itu para shinobi hanya bisa menatap dengan raut wajah sedih. Di sisi lain Kashin Koji langsung menghampiri Boruto yang masih berharap. Sambil memegang bahu Boruto, Koji berkata, "Sudahlah Boruto, aku tidak ingin melihatmu menderita lagi. Semua orang mengkhawatirkan kondisimu." Mendengar perkataan Koji, Boruto membalas, "Tunggu sebentar lagi, mereka pasti akan bangun." Namun Koji tiba-tiba dengan tegas berkata, "Boruto." Mendengar perkataan Koji, Boruto pun akhirnya sadar. Terlihat Boruto pun berdiri dan membalikkan badan. Lalu Boruto dan Koji pun pergi meninggalkan jasad Naruto dan yang lain. Ketika mereka sedang berjalan, raut wajah semua orang mulai terkejut setelah melihat sesuatu. Melihat reaksi mereka, Koji dan Boruto pun tampak heran. Koji berkata, "Kenapa dengan kalian?" Sementara itu Boruto yang juga bingung berkata, "Kalian seperti melihat hantu saja." Setelah Boruto mengatakan hal tersebut, tiba-tiba seseorang berkata dari arah belakang. Orang itu berkata, "Boruto." Mendengar suara yang sangat dikenalnya itu, Boruto pun sangat terkejut. Terlihat Boruto langsung menoleh ke belakang. Ternyata orang yang memanggil Boruto adalah Sarada. Tak hanya itu saja, tampak Mitsuki, Sasuke, Naruto dewasa juga sedang berdiri menatap ke arah Boruto. Melihat mereka yang hidup kembali, Boruto dan Kashin Koji pun sangat terkejut. Terlihat Boruto pun mendekati mereka dan tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Sarada berkata, "Maaf telah membuatmu khawatir, Boruto." Sebelum menyelesaikan perkataannya, Boruto langsung memeluk Sarada dengan sangat erat. Sambil mengeluarkan air mata yang bahagia, Boruto berkata, "Kukira aku tidak bisa melihat kalian lagi. Kalian sangat ceroboh dengan mengorbankan diri kalian. Apa kalian tidak memikirkan perasaanku?" Mendengar perkataan Boruto, Sarada pun tersenyum sambil berkata, "Sekarang tidak akan ada lagi yang harus dikorbankan." Di sisi lain Naruto, Sasuke, dan Mitsuki mendekati Boruto. Naruto berkata, "Sudah kuduga kau berhasil Boruto." Di sisi lain Mitsuki berkata, "Kau memang bisa diandalkan." Sementara itu Sasuke pun hanya bisa tersenyum. Adegan pun beralih ke Kawaki yang berjalan dan tidak percaya kalau mereka hidup kembali. Dengan raut wajah heran, Kawaki berkata, "Bagaimana mungkin botol ini bisa menghidupkan orang yang telah mati?" Sambil tersenyum Naruto berkata, "Apapun itu sekarang tidak penting kan? Sekarang kita semua sudah selamat." Dengan raut wajah yang kesal, Kawaki berkata, "Bagaimana bisa kau tersenyum setelah mengalami kematian? Seharusnya kau tidak usah ikut bertarung. Biar aku yang turun untuk mengatasinya." Sebelum Kawaki menyelesaikan perkataannya, Naruto berjalan ke arah Kawaki dan memeluknya. Naruto berkata, "Tidak akan ada lagi penderitaan di hidupmu." Mendengar jawaban Naruto, Kawaki pun terkejut. Adegan pun beralih ke Toneri yang membuka sebuah portal dimensi. Toneri berkata, "Sudah saatnya kita kembali ke zaman seharusnya kita berada." Melihat hal tersebut, Boruto, Sarada, Kawaki, dan yang lainnya pun menghampiri Toneri. Di sisi lain Chocho tampak senang karena tahu mereka akan kembali ke masa depan. Dengan raut wajah yang senang, Chocho menghampiri Himawari sambil berkata, "Kau dengar itu Himawari? Kita akan kembali ke masa depan. Aku tidak sabar untuk makan lagi di toko kue." Mendengar perkataan Chocho, Inojin yang ada di belakang mereka membalas, "Kau ini cobalah untuk sedikit tenang. Lagi pula kau tadi ada di mana?" Chocho membalas, "Aku membantu para shinobi yang lain untuk menghalau serangan Otsutsuki. Kalau kau tidak percaya, coba saja tanya pada Shikadai." Di sisi lain Sasuke dan Naruto remaja menghampiri Boruto dan yang lain. Dengan raut wajah sedih, Naruto berkata, "Syukurlah Sarada dan yang lainnya bisa selamat. Ngomong-ngomong sudah waktunya ya pergi ke masa depan." Mendengar perkataan Naruto, Boruto membalas, "Ya, sepertinya kami harus kembali ke masa depan sesegera mungkin. Akan terlalu buruk jika kami terlalu lama berada di zaman ini." Mendengar jawaban Boruto, Sasuke dan Naruto pun mengerti. Terlihat Naruto pun tersenyum sambil berkata, "Aku akan menjadi sekuat dirimu dan aku akan menjadi Hokage suatu saat nanti." Mendengar hal tersebut, Naruto dewasa tiba-tiba menghampirinya dan menyentuh kepala Naruto remaja sambil berkata, "Apa yang kau katakan?
Kau sudah mewujudkannya sekarang. Mendengar hal tersebut, semua orang yang ada di sana pun tertawa. Di sisi lain, Sasuke remaja hanya bisa tersenyum ke arah Boruto. Adegan pun beralih ke Kashin-koji sedang berbisik pada Sasuke dewasa. Setelah cukup lama, akhirnya Sasuke dewasa pun mengerti. Terlihat Sasuke menghampiri Boruto dan berdiri di sampingnya. Tak lama setelah itu, Sasuke berkata, "Sebelum kami kembali ke masa depan, aku harus menghapus ingatan kalian tentang kami." Mendengar perkataan Sasuke, Naruto dan yang lainnya pun terkejut. Dengar wajah heran, Naruto berkata, "Kenapa kalian ingin menghapus ingatan kami?" Di sisi lain, Orochimaru berkata, "Jika tidak, itu akan mempengaruhi masa depan. Mau tidak mau kita harus melakukannya." Sasuke dewasa melanjutkan perkataannya, "Seharusnya kami memang tidak boleh berinteraksi dengan orang-orang di masa lalu. Tapi karena keadaan kami terpaksa melakukannya. Apa kau bersedia?" Terlihat Naruto remaja pun menatap ke arah Boruto sambil berkata, "Itu berarti aku tidak akan mengingat Boruto. Kenangan yang telah kami lakukan selama ini." Setelah mengatakan hal tersebut, secara tidak sadar air mata Naruto pun keluar. Namun Naruto mencoba menahan kesedihannya agar tidak terlihat lemah di hadapan semua orang. Akan tetapi Naruto tidak bisa menghapus air matanya karena jumlahnya terlalu banyak. Di sisi lain, Boruto pun tersenyum sambil berkata, "Aku senang menghabisi waktu bersama ayah di masa lalu. Tapi kita harus berpisah di sini, seolah-olah kita tidak pernah bertemu. Namun, aku akan menceritakannya semua pada ayah di masa depan, dari pertama kita bertemu sampai di detik ini." Mendengar perkataan Boruto, Naruto pun langsung tersenyum sambil berkata, "Benarkah kau berjanji akan menceritakannya?" Boruto membalas, "Ya, aku berjanji." Di sisi lain, Sasuke berkata, "Sepertinya semua sudah siap. Baiklah, kita mulai." Terlihat Sasuke menggunakan mata Sharingan dan membuat seluruh shinobi yang terlibat di sana pun langsung tertidur. Setelah selesai, Sasuke berkata, "Ayo kita kembali ke portal itu." Sementara itu, Toneri berkata, "Sebelum itu aku butuh joganmu untuk mengatur tempat kemunculan dan waktu di portal ini, Boruto." Setelah Boruto selesai, satu persatu dari mereka mulai masuk ke masa depan. Ketika semua orang sudah masuk, cuma Kawaki, Itsuki, Sarada, Momoshiki, dan Boruto yang masih belum masuk ke portal tersebut. Dengar wajah sedih, Boruto berkata, "Sekarang saatnya kita pergi." Sambil memegang tangan Boruto, Sarada membalas, "Ayo Boruto, kita tidak bisa berlama-lama di sini." Setelah cukup lama, akhirnya mereka masuk ke portal tersebut dan portal itu pun tertutup. Di saat yang bersama, setelah Boruto pergi, Naruto pun terbangun dan bingung dengan apa yang sedang terjadi. Ketika kebingungan, dia pun melihat sebuah pin Konoha milik Boruto yang terjatuh. Terlihat Naruto pun mengambil pin itu sambil berkata, "Sepertinya aku mengenal pin ini, tapi aku tidak ingat dengan wajah dan namanya." Adegan pun beralih ke masa depan Konoha yang masih sedang diperbaiki oleh Yamato dan dibantu oleh Gaara dan rekan lainnya. Tak lama setelah itu, tiba-tiba muncul sebuah portal di hadapan mereka. Terlihat Boruto, Sarada, dan semua orang akhirnya kembali ke masa depan dengan selamat. Melihat Naruto yang kembali, Gaara berkata, "Akhirnya kalian kembali." Ketika mereka sudah kembali, tampak semuanya senang dan bahagia. Sementara itu, Boruto dan Sarada tampak berpelukan karena mereka sudah selamat. Di sisi lain, Momoshiki hanya bisa terdiam melihat mereka semua. Dan adegan pun habis sampai di sini. Karena Boruto tidak ada harapan lagi, ternyata semua teman, istri, dan orang tuanya hidup kembali. Setelah semuanya selesai, Boruto dan semuanya terpaksa menghilangkan ingatan Naruto remaja dan semua orang tentang mereka. Dan setelah itu mereka langsung kembali ke masa depan dengan selamat. Terima kasih untuk para penonton yang sudah setia menonton dari part spesial pertama hingga part terakhir. Dengan ini alur Boruto to Blue Vortex dan Travel resmi berakhir. Adegan pun memperlihatkan suatu dimensi yang sangat besar. Di sana terlihat ada seseorang yang sedang memantau Boruto dari suatu dimensi. Ternyata orang tersebut adalah Boruto yang telah menjadi dewa Otsutsuki yang sesungguhnya dan sedang menyembahkan alam semesta. Boruto berkata, "Kau berhasil, Boruto."
Adegan dimulai dengan memperlihatkan keadaan desa Konoha yang kembali normal. Di sisi lain diperlihatkan Boruto yang sedang bersama Sasuke dan Naruto di Taman Konoha. Terlihat mereka tampak sedang bersantai sambil menatap pemandangan desa. Tak lama setelah itu Boruto berkata, "Bukankah ayah sekarang sedang sibuk dengan pekerjaan Hokage?" Naruto membalas, "Tenang saja, aku sudah meninggalkan busingku bersama Shikamaru. Akhir-akhir ini aku terlalu sibuk dengan perbaikan desa. Jadi sekali-sekali aku ingin bersantai dengan kalian. Dan juga, aku ingin mendengar janjimu Boruto tentang ceritamu dengan ayah di masa lalu." Mendengar perkataan Naruto, Boruto pun sedikit terkejut. Di sisi lain Sasuke berkata, "Aku juga penasaran dengan ceritamu. Aku terkejut kau bisa menyadarkan aku di masa lalu. Padahal Naruto saja perlu perjuangan yang panjang untuk menyadarkanku." Terlihat Boruto pun tersenyum sambil berkata, "Aku akan menceritakannya pada kalian." Adegan pun beralih ke Momoshiki yang sedang berkeliling desa. Sambil berjalan Momoshiki berkata, "Ternyata begini kehidupan manusia." Ketika sedang berjalan tiba-tiba sebuah pesawat kertas dari arah depan menabrak baju Momoshiki. Karena hal tersebut pesawat kertas itu pun terjatuh. Melihat ada Momoshiki, anak kecil itu takut untuk mengambil pesawat kertas itu kembali. Namun Momoshiki langsung mengambil pesawat kertas itu kembali sambil berkata, "Ini milikmu kan?" Setelah mengatakan hal tersebut Momoshiki memberikan pesawat kertas itu kembali sambil berkata, "Jangan bermain di tengah jalan, itu berbahaya." Terlihat anak kecil itu mengambil pesawat kertas itu dari tangan Momoshiki. Sebelum pergi anak kecil itu berkata, "Maafkan aku, lain kali aku akan berhati-hati." Setelah mengatakan hal tersebut anak kecil itu langsung pergi meninggalkan Momoshiki. Dengan raut wajah yang heran Momoshiki berkata, "Entah sejak kapan sikapku berubah begini. Sebelum itu, bisakah kau tidak mengikutiku terus?" Ternyata Kawaki berada di belakang Momoshiki dan sedang memantaunya. Dengan raut wajah yang waspada Kawaki berkata, "Aku masih belum sepenuhnya percaya padamu. Sepertinya kau masih menyimpan niat tersembunyi kan?" Dengan raut wajah yang dingin Momoshiki membalas, "Bukankah aku sudah bilang padamu, aku tidak akan menyakiti manusia lagi. Jika kau masih tidak percaya itu terserahmu saja." Ketika Kawaki terus mengikutinya tiba-tiba Momoshiki menoleh ke belakang sambil berkata, "Hokage ketujuh." Mendengar perkataan Momoshiki, Kawaki pun lengah dan menoleh ke belakang dengan raut wajah yang terkejut. Ternyata Momoshiki berbohong kepada Kawaki. Dengan raut wajah yang kesal Kawaki berkata, "Tidak ada Hokage ketujuh." Terlihat Momoshiki sudah tidak ada di sana lagi. Melihat hal tersebut Kawaki berkata, "Beraninya dia menipuku." Setelah mengatakan hal tersebut Kawaki pun tiba-tiba tersenyum. Adegan pun beralih ke Sarada yang sedang bersama Sumire yang baru saja keluar dari rumah sakit. Sumire berkata, "Boruto pasti akan senang mendengar kabar ini." Sarada membalas, "Aku tidak sabar melihat reaksinya." Selama berjalan Sumire berkata, "Ngomong-ngomong, aku minta maaf karena aku tidak bisa banyak membantu kalian yang terjebak di masa lalu. Aku tidak memiliki kekuatan yang cukup kuat untuk melawan Otsutsuki." Sambil tersenyum Sarada membalas, "Kau tidak perlu memikirkan hal itu. Kau sudah bekerja sangat keras untuk desa ini. Sudahlah, ayo kita pergi ke tempat Boruto dan yang lain." Adegan pun beralih ke Mitsuki yang sedang bersama Yamato dan Orochimaru. Terlihat mereka tampak berada di kedai ramen dan sedang menyantap makanan. Yamato berkata, "Akhirnya pekerjaanku selesai di desa Konoha. Akhir-akhir ini aku sering lembur karena perbaikan desa." Orochimaru membalas, "Ternyata kekuatanmu sangat berguna untuk keadaan genting seperti ini." Dengan raut wajah sedikit kesal Yamato berkata, "Kenapa desa Konoha mau bekerja sama denganmu?" Sambil tersenyum Orochimaru membalas, "Tentu saja mereka butuh teknologiku untuk membangun desa ini dan perkembangan yang lain. Bukan itu saja, aku kesini juga untuk melihat keadaan Mitsuki." Sambil menoleh ke arah Mitsuki, Orochimaru melanjutkan perkataannya, "Bagaimana pertemuanmu dengan diriku di masa lalu, Mitsuki?" Dengan raut wajah yang dingin Mitsuki membalas, "Aku hampir membunuhmu." Mendengar perkataan Mitsuki, Yamato pun terkejut hingga memuntahkan makanan yang baru saja dia makan. Sementara Orochimaru dia pun tersenyum sambil berkata, "Begitu ya, sepertinya aku mengerti."
Adegan pun beralih ke Boruto kembali yang sedang bercerita kepada Sasuke dan Naruto. Setelah mendengar semua cerita Boruto, Sasuke dan Naruto tampak tersenyum. Naruto berkata, "Ternyata begitu. Sekarang aku bisa mengingat sekilas ingatan di masa lalu. Benar kan, Sasuke?" Sasuke membalas, "Ya, aku juga merasakan hal yang sama." Tak lama setelah itu tiba-tiba Sarada dan Sumire datang ke tempat mereka. Melihat kedatangan Sarada dan Sumire, Boruto berkata, "Sarada dan Sumire, apa yang kalian lakukan di sini?" Sambil tersenyum, Sarada berkata, "Ada kabar baik, Boruto. Aku..." Sebelum menyelesaikan perkataannya, tiba-tiba Momoshiki sudah ada di samping Boruto. Melihat kedatangan Momoshiki secara tiba-tiba, semua orang pun terkejut. Boruto berkata, "Ada apa denganmu, Momoshiki? Kau membuatku terkejut." Momoshiki membalas, "Aku selalu saja ditempeli oleh Kawaki. Makanya aku kesini untuk menghindarinya. Sudahlah, anggap saja aku tidak ada di sini." Mendengar hal tersebut, Sarada melanjutkan perkataannya. Lagi dan lagi tiba-tiba Kawaki berteriak sambil berkata, "Rupanya kau di sini, Momoshiki." Melihat Kawaki, Momoshiki berkata, "Bagaimana aku bisa hidup dengan tenang jika dia terus mengikutiku?" Terlihat Kawaki berjalan ke arah Momoshiki sambil terus mengoceh. Ketika melewati Sarada, Sarada langsung memegang kerah baju Kawaki sambil berkata, "Saat ini suasana hatiku sedang bagus. Jangan sampai kamu merusaknya, Kawaki." Mendengar hal tersebut, Kawaki pun langsung terdiam dan menurut. Adegan pun beralih ke Boruto kembali. Dengan raut wajah yang heran, Boruto berkata, "Apa kabar bagusnya?" Sarada melanjutkan perkataannya, "Aku mengandung anakmu, Boruto." Mendengar hal tersebut, semua orang yang ada di sana pun terkejut. Dengan raut wajah yang terkejut, Boruto berkata, "Itu berarti aku akan menjadi seorang ayah." Di sisi lain, Naruto tersenyum ke arah Sasuke sambil berkata, "Hei Sasuke, kita akan menjadi seorang kakek. Apa kau dengar?" Dengar wajah yang heran, Sasuke membalas, "Aku tidak sadar ternyata aku sudah setua itu." Terlihat Boruto langsung meluk Sarada sambil berkata, "Aku akan berusaha menjadi orang tua yang baik." Setelah itu Boruto membalikkan badan sambil berkata, "Untuk merayakannya, bagaimana kalau kita makan malam bersama di rumahku?" Adegan pun beralih pada malam hari di rumah Boruto. Terlihat ada Momoshiki dan Kawaki yang sedang duduk bersebelahan. Melihat Kawaki, Momoshiki berkata, "Dari banyak kursi yang ada di sini, kenapa kau harus duduk di sampingku?" Dengan raut wajah yang cuek, Kawaki membalas, "Kau tidak berhak protes. Aku bisa bebas duduk di mana saja." Di sisi lain, Mitsuki pun duduk di samping Momoshiki. Mitsuki berkata, "Tidak kusangka kau juga ikut di pesta ini." Momoshiki membalas, "Apapun yang aku lakukan itu bukan urusanmu." Terlihat teman-teman Boruto dan kerabatnya sudah datang di rumah Boruto. Melihat hal tersebut, Boruto berkata, "Di mana kakek dan yang lain?" Hinata membalas, "Sebentar lagi mereka akan tiba." Tak lama setelah itu tampak Hiashi tiba dan masuk ke rumah Boruto. Tak hanya itu saja, ternyata Neji juga datang ke tempat Boruto. Melihat Neji, Naruto pun tersenyum sambil berkata dalam hati, "Sepertinya Boruto merubah sedikit masa depan. Seharusnya Neji sudah mati di zaman ini." Aku juga terkejut saat kami baru saja kembali ke masa depan dan melihat Neji. Di satu sisi Chocho berkata, "Aku tidak sabar mencicipi makanannya." Tak lama setelah itu akhirnya mereka mulai berpesta dan menyantap makanan yang telah disediakan. Adegan pun memperlihatkan Sarada yang telah menjadi seorang Hokage. Terlihat Sumire sekarang sudah menjadi asisten Hokage. Melihat Sarada yang mulai kesulitan beraktivitas, Sumire tampak khawatir dengan kondisi Sarada. Sumire berkata, "Sebaiknya kau beristirahat ke rumah saja. Biar aku yang mengurus dokumen ini." Sarada membalas, "Tidak apa, ini adalah tugas seorang Hokage." Setelah mengatakan hal tersebut, Sarada pun duduk di sebuah kursi dan langsung pingsan. Melihat kejadian tersebut, Sumire pun tampak terkejut. Adegan pun beralih ke Boruto dan Momoshiki yang sedang mengobrol. Boruto berkata, "Jadi, kau telah memutuskannya?" Momoshiki membalas, "Ya, kurasa tinggal di bumi bukanlah hal yang buruk." Setelah mengatakan hal tersebut, tiba-tiba kata kasih Koji menghampiri Boruto.
Melihat kata Koji, Boruto pun heran sambil berkata, "Paman Koji." Koji berkata, "Gawat Boruto, Sarada akan segera melahirkan." Mendengar hal tersebut, Boruto dan Momoshiki pun terkejut. Koji melanjutkan perkataannya, "Aku sudah menyiapkan kataku di area rumah sakit." Tanpa basa-basi, Boruto langsung menggunakan Hirashi dan tiba di depan rumah sakit. Terlihat Boruto langsung masuk dan menemukan Naruto, Sasuke, dan keluarganya yang sedang menunggu di depan pintu operasi. Dengan raut wajah panik, Boruto berkata, "Bagaimana keadaan Sarada?" Sumire membalas, "Kami masih menunggu hasilnya." Tak lama setelah itu, akhirnya dokter membuka pintu operasi dan berkata, "Apa suaminya ada di sini?" Boruto membalas, "Aku ada di sini." Terlihat Boruto langsung masuk dan terkejut melihat Sarada. Ternyata Sarada telah menggendong bayi mereka. Dengan raut wajah terkejut, Boruto berkata, "Sarada." Di sisi lain, dokter itu berkata, "Selamat, anak kalian adalah laki-laki." Sambil tersenyum, Sarada membalas, "Dia sangat mirip seperti Boruto." Terlihat Boruto mendekati Sarada dan menggendong anaknya. Sarada berkata, "Kau ingin memberikan namanya apa?" Sambil tersenyum, Boruto membalas, "Saruto, Uzumaki Saruto." Dan adegan pun habis sampai di sini. Akhirnya dunia sudah aman tanpa adanya gangguan Otsutsuki. Sekarang Momoshiki sudah memutuskan untuk menetap di bumi bersama Boruto. Tak hanya itu saja, sekarang Sarada telah menjadi Hokage. Lalu Boruto dan Sarada sekarang mempunyai seorang anak. Dengan ini kisah Boruto akhirnya selesai dengan endingnya bahagia. Terima kasih telah menonton video ini sampai habis dan sampai jumpa pada video berikutnya.